Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Darmasraya. Dengan saya, Wiwi Indrawati dari UPT SMP Negeri 1 Tiuman. Saya Junpe Pitrawati dari UPT SMP Negeri 4 Koto Baru. Saya Yuniviani dari UPT SDN 01 Koto Baru. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coaching, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Baik ya, alhamdulillah ya Bu kalau hari ini sehat. Baiklah Bu Yuni, di sini kan Bu Yuni akan melakukan coaching terhadap coaching. Iya, betul ya Bu ya? Iya, betul. Baiklah, di sini saya akan menjadi observernya Bu Yuni yang akan mengamati dan menilai selama Bu Yuni melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya. Seperti apakah nanti di saat itu coaching itu sudah menggunakan alutsista ya atau belum. Kemudian bagaimana Bu Yuni menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi nanti, kemudian sesuai dengan kata-kata kunci dari coaching, dan bagaimana nantinya coaching menanggapi jawabannya, pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yuni, kemudian bagaimana menyampaikannya dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Yuni, sebelumnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Bu Yuni sebelum coaching itu berlangsung ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Bu Yuni, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Yuni? Baik Bu, mungkin proses coaching ini Yuni akan melakukan 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke Bu Yuni, dari ketiga kompetensi ini tadi ya yang sudah Bu Yuni sebutkan, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya? Mungkin baik dari ketiganya, mungkin Yuni akan kembangkan secara lebih spesifik, yaitu yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada di kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada sesuai dengan kata kunci pada coach saya nanti. Baik. Kemudian kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Yuni dalam proses coaching nantinya yang ingin dicapai? Indikator tercapainya ya Bu, saya akan melihat apakah coaching saya ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Kemudian saya juga melihat coach ini memberikan rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan. Ya, baik Bu Yuni, mungkin habis dari pra presentasi ini ya Bu Yuni, mungkin cukup sampai di sini ya Bu Yuni. Namun untuk melakukan hal-hal dalam proses coaching nanti perlu Bu Yuni ingat hal-hal yang akan disampaikan selama melakukan coaching nanti ya Bu Yuni, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai yang Bu Yuni harapkan. Ya, terima kasih ya Ibu. Baik Bu Yuni, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pepi, gimana kabarnya Ibu hari ini? Siang juga Bu Yuni, alhamdulillah baik. Bu Yuni sendiri gimana? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Ini dengar-dengar Ibu Pipit ada yang mau dibicarakan ya sama Ibu. Oh iya Bu, mudah-mudahan Ibu ada waktu. Saya memang ada yang akan diceritakan sedikit tentang kondisi di kelas Pak Sri. Oh boleh, kita ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi apa yang ingin Ibu Pepit bicarakan? Begini Bu Yuni, saya ingin bercerita.
tentang kondisi di kelas tempat saya mengajar, di mana siswa-siswa saya tidak membudayakan kebersihan, tidak membudayakan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, sehingga di kelas itu selalu saja berserakan sampah, dan itu mengganggu proses pembelajaran saya, Bu Eni. Oh, jadi sekarang topik permasalahan kita hari ini yaitu tentang permasalahan sampah ya Bu Pepit ya. Masih ada anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Iya. Oke, jadi waktu yang kita punya sebentar ini ya Bu Pepit ya. Kira-kira dari pembicaraan ini apa yang ingin Ibu Pepit dapatkan? Saya itu ingin mendapatkan solusi lah gitu, Bu. Ini ingin bercerita itu supaya nanti tidak terjadi lagi di kelas tempat saya mengajar, tidak ada lagi sampah yang berserakan, sehingga kelas itu menjadi nyaman gitu. Oke, jadi Bu Pepit ingin adanya perubahan di sekolah ya Bu ya. Iya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bu Pepit lahirkan? Saya inginnya siswa-siswa saya itu di kelas itu membuang sampah pada tempatnya, tidak ada lagi sampah berserakan. Jadi setiap kali saya masuk kelas, suasana di kelas itu bersih, sehingga pembelajaran bisa langsung dilaksanakan, tidak tersita terus waktu saya untuk membersihkan kelas dulu Bu ini. Oke, berarti berdasarkan cerita Ibu tadi, Ibu menginginkan lingkungan yang bersih, terus adanya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini dikatakan kondisi yang sangat sempurna atau ideal itu. Karena kita ibaratkan berada di level 10. Kalau seandainya nih Bu Pepit ibaratkan di level 10, kira-kira dari pengetahuan Bu Pepit di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Kalau 10 itu level sempurna, berarti kira-kira sekarang itu masih level 6 lah Bu. Oke, di level 6 ya Bu ya. Sesuai kondisi sekarang, kira-kira ke level berapa Bu Pepit ingin meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pada sekolah Bu Pepit? Inginnya ke level 8 aja dulu Bu. Berarti dari level 6 ke level 8. Iya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga bingung gitu Bu. Kalau usaha yang sudah dilakukan selama ini, kami melakukan ada penjadwalan piket kelas, itu ada kan setiap harinya. Kemudian ada juga namanya piket lingkungan, itu untuk di lingkungan sekitar kelas, tidak dalam kelas saja. Nanti kalau pagi kelas sudah bersih, nah nanti palingan 1 jam atau 2 jam pelajaran itu kelas kotor lagi Bu, karena anak-anak itu membawa makanan kadang ke kelas. Nah saya masih bingung apa kira-kira yang harus saya lakukan lagi. Ada terpikir oleh saya untuk melakukan semacam operasi semut dulu Bu, sebelum belajar itu operasi semut dulu, anak-anak memilih sampah yang ada di sekitar mereka, kemudian buang ke tong sampah, baru belajar. Oke. Jadi Bu Pepit berencana melakukan perubahan dengan melakukan operasi semut ya Bu ya. Iya. Dan memberikan contoh langsung agar membersihkan lingkungan dan tidak membutuhkan waktu yang lama gitu ya, Bu, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira selain itu strategi yang mungkin bisa Ibu lakukan apa coba? Selain operasi semut itu Bu, mungkin langkah terakhirnya nanti mungkin saya akan memberikan semacam teguran Bu kepada anak-anak yang masih tampak buang sampah sembarangan gitu. Oke, jadi tadi kan Bu Pepit sudah merencanakan operasi semut dan memberikan contoh secara langsung. Nah, kira-kira dari strategi yang udah Ibu Pepit katakan tadi, strategi mana yang Bu Pepit anggap lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi, itu yang mana? Kalau yang lebih nyaman, yang lebih cepat rasanya saya mungkin yang operasi semut Bu. Oke, jadi semuanya dilakukan tergantung situasi ya Bu ya. Kira-kira kegiatan ini Ibu butuh bantuan siapa saja atau bagaimana gitu? Saya mungkin butuh bantuan dari guru piket Bu. Guru piket, kemudian juga bantuan dari wali kelasnya untuk menekankan masalah kebersihan kelas ini.
Oke Bu. Jadi kegiatan meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan ini akan dilakukan secara kolaborasi ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan akan Ibu Pepit lakukan? Rencananya secepatnya Bu, sesuai dengan jam pelajaran saya masuk di sana, di setiap kelas itu langsung saya laksanakan. Baik Bu Pepit, bagus sekali ya Bu. Nah Bu Pepit, dari pelaksanaan kita hari ini apa saja kira-kira yang Bu Pepit dapatkan? Dari kesempatan kita berbicara ini Bu Yuni, saya mendapatkan semacam ada dukungan gitu terhadap apa yang saya rencanakan untuk perubahan di sekolah saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Jadi sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk adanya perubahan di sekolah Ibu ya. Iya. Jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini ya Bu. Semoga rencana yang akan Ibu Pepit lakukan itu terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Yuni. Makasih juga Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Wiwi. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah selesai melaksanakan proses coaching dengan Bu Pepit ya Bu ya. Alhamdulillah sudah Bu Wiwi ya. Baik Bu Yuni, setelah pasca observasi ini Ibu kan sudah melakukan coaching. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Bu Wiwi. Apa yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu Wiwi ya, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan alutsista yaitu ya seperti menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan memberikan tanggung jawab dari permasalahannya tadi ya Bu Wiwi ya. Bagus sekali ya Bu ya. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya ya Bu Yuni ya. Pada saat coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya nih Bu. Saya melihat memang pada proses coaching yang dilakukan sama Bu Yuni tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep-konsep coaching tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kepada coaching sehingga coaching juga merespon dengan baik ya Bu Yuni. Iya, iya. Kemudian Bu Yuni, ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Yuni lakukan dan Bu Pepit tadi? Mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan, ingin lebih memahami lagi ya Bu proses untuk melakukan coaching itu seperti apa, sehingga kedepannya mungkin ini akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching selanjutnya. Bagus Bu Yuni ya. Baik Bu Yuni, terima kasih. Semoga setelah coaching ini ya Bu Yuni, di proses coaching-coaching berikutnya Bu Yuni lebih memahami lagi alur tirta, kemudian proses coaching itu lebih sempurna, lebih bagus lagi ya Bu ya. Mungkin terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Sama-sama Ibu. Mungkin sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Jun. Siang Bu Wiwi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Pada hari ini saya kabarnya Bu. Bu Jun gimana? Alhamdulillah baik. Oke Bu Wiwi, siang hari ini insya Allah saya ada waktu sedikit untuk bincang-bincang dengan Bu Wiwi. Kira-kira ada yang mau diceritakan Bu Wiwi? Iya Bu, saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan kondisi pembelajaran yang ada di sekolah saya Bu. Boleh Bu Wiwi, permasalahannya kira-kira tentang apa Bu Wiwi? Saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan proses pembelajaran di sekolah saya ya Bu. Di mana guru-guru di sekolah saya ini masih menggunakan pembelajaran yang konvensional Bu. Saya ingin mendapatkan ide-ide ataupun kiat-kiat bagaimana agar pembelajaran di sekolah saya ini bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi dari apa yang akan kita lakukan hari ini Bu Wiwi, pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Wiwi sampaikan kepada saya hari ini, kira-kira Bu Wiwi ingin mendapatkan apa gitu, apa tujuan Bu Wiwi gitu? Gini loh Bu, saya
dari permasalahan yang saya sudah sebutkan ke Bu Jun tadi Iya. ya, saya ingin mendapatkan ide-ide loh Bu, atau kiat-kiat bagaimana pembelajaran itu yang lebih baik ke depannya. Berarti selama ini menurut Bu Wiwi masih kurang apa ya Bu Wiwi pembelajarannya? Ya, masih konvensional. Masih konvensional. Seperti apa tuh Bu Wiwi kira-kira? Di sini Bu, di sekolah saya ini pembelajarannya itu belum menggunakan mengikuti perkembangan teknologi Bu, sehingga membuat baik di gurunya, baik di siswanya itu kurang Bu termotivasi dalam proses pembelajaran. Berarti kurang termotivasi, siswanya kurang termotivasi dalam pembelajaran, sehingga seperti apa pembelajaran yang terjadi itu Bu? Nah, jadi karena pembelajarannya itu masih konvensional, baik dari sisi media yang digunakan, kemudian metode-metodenya itu Bu, itu belum mengikuti perkembangan teknologi seperti sekarang ini Bu. Berarti tujuannya ya Bu Wiwi kan ingin berarti di sekolah itu pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman dan Bu Wiwi menggunakan teknologi sehingga menarik bagi siswa. Nah, kalau gitu kira-kira apa langkah yang bisa Bu Wiwi lakukan dari ini? Mungkin langkah-langkah yang bisa saya lakukan di sini Bu, karena di sekolah saya juga udah ada kombel ya Bu. Saya akan mengaktifkan lagi kombel-kombel itu, kemudian untuk guru-gurunya ini agar berperan aktif semuanya Bu, mengikuti kegiatan-kegiatan kombel itu, sehingga beliau-beliau ini bisa mendapatkan kiat-kiat yang terbaru, kemudian ide-ide yang terbaru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan mengimbaskan lagi nanti ke dalam pembelajarannya yang berbasis teknologi. Bagus lah Bu Wiwi, udah ada kombel, berarti udah ada wadah untuk menggali kompetensi kita di situ, dan Bu Wiwi untuk mengembangkan kompetensi kita agar bisa menciptakan pembelajaran yang bagus lah gitu, nah, yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, kira-kira Bu Wiwi, kalau misalnya pembelajaran yang bagus itu kita letakkan pada posisi angka 10 misalnya, menurut Bu Wiwi kira-kira yang terjadi di sekolah Bu Wiwi sekarang ini posisinya berapa kira-kira? Kalau ditembak dari Bapak Ibu guru mengajar itu Bu, mungkin kalau nilai 10 itu sudah nilai yang tertinggi ya Bu ya. Iya. Kami ini masih berada di tingkat nomor 5 ya Bu. Berarti nomor 5 baru ini ditingkatkan jadi nomor berapa kira-kira Bu Wiwi? Karena 10 yang tertinggi 7 sampai 8 itu Bu, kalau bisa ditingkatkan sampai situ lah Bu. Sampai angka 8 ya Bu Wiwi, berubah ke arah yang lebih baik, berarti sampai di angka 8. Kemudian Bu Wiwi merencanakan mengaktifkan kembali kombel sebagai langkahnya. Nah Bu Wiwi, sejauh itu kira-kira ada enggak kegiatan lain yang menurut Bu Wiwi bisa dilakukan sebagai upaya selain kombel tadi, ada enggak upaya kira-kira? Mungkin ini ya Bu ya, meningkatkan diri dengan pengembangan potensi diri melalui pelatihan-pelatihan, baik secara mandiri, kemudian secara online, kemudian menemukan metode-metode yang terbaru, kemudian yang paling mengambil atau menggunakan strategi yang tepat lah Bu, sehingga bisa memotivasi Bapak Ibu gurunya, kemudian siswa terutama ya sini ya Bu, memotivasi dalam pembelajaran. Jadi ada banyak langkah berarti tidak Bu Wiwi untuk mencapai target kita tadi, memperbaiki apa tadi Bu Wiwi. Cuman dari sebanyak itu langkah yang ada dalam perencanaan, kira-kira yang paling efektif itu yang mana kira-kira Bu Wiwi? Kalau yang paling efektif yang pernah saya lakukan, saya berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, baik dari segi minat bakat siswanya, dari segi gaya belajarnya. Di situ saya sudah berusaha untuk mensosialisasikan, kemudian mengimplementasikan itu dalam kelas. Berarti itu lebih efektif menurut Bu Wiwi ya. Kira-kira itu berapa waktu yang Bu Wiwi butuhkan kira-kira untuk mengadakan perubahan ini Bu Wiwi? Secepatnya ya Bu, karena materi ini juga berjalan terus ya Bu ya, tidak bisa kita tunda-tunda. Jadi ya secepatnya lah Bu saya lakukan itu. Oh, butuh kolaborasi mungkin Bu Wiwi dalam hal ini? Betul Bu. Siapa yang Bu Wiwi butuhkan?
Di sini karena kita memiliki pimpinan ya Bu, terutama kita pimpinan yang saya bawa kolaborasi Pemuda Sultan Sejawat di situ supaya kita kalau kolaborasi ini bisa menghasilkan apa yang tujuan yang kita inginkan. Nanti langkah ini akan Bu Wiwi lakukan dalam waktu yang dekat dan membutuhkan kolaborasi dengan teman sekolah, dengan rekan sejawat Bu Wiwi. Ya, oke Bu Wiwi, mungkin dengan bercerita tadi Bu Wiwi, saya juga mengetahui apa permasalahan yang Bu Wiwi hadapi. Kemudian dari bercerita kepada saya tadi, kira-kira gimana, apa yang Bu Wiwi rasakan gitu? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega Bu. Nah, Jadi apa yang menjadi pemikiran saya selama ini bisa plong Bu, sehingga terbuka pikiran saya untuk mencari solusinya bagaimana, terus apa yang perlu saya kembangkan. Jadi lebih plong lagi. Jadi mudah-mudahan Bu Wiwi apa yang rencana Bu Wiwi tadi, saya doakan nanti bisa berjalan dengan lancar Bu Wiwi. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang Bu Wiwi targetkan itu tercapai angka yang tadi Bu Wiwi targetkan. Mudah-mudahan tercapai perubahan sampai ke situ. Mungkin itu dulu Bu Wiwi pertemuan siang ini, sekedar itu cakap-cakap kita dulu. Nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Bu Wiwi bercerita lagi kepada saya, tapi tentang perubahan yang sudah sesuai dengan yang Bu Wiwi rencanakan. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya yang diluangkan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Gimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah sehat Bu Wiwi. Baik Bu Yuni, pada hari ini saya akan menjadi coach Bu Yuni ya. Jadi di sini saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Ada waktu senggang. Kira-kira ada nggak yang akan disampaikan atau diceritakan dari Bu Yuni pada saya? Gini ya Bu, di sekolah ini itu ini melihat siswanya itu kayak rasa bosan dalam pembelajaran gitu Bu, untuk belajar di sekolah, karena setelah Yuni amati ternyata rekan-rekan guru Yuni ini masih melakukan pembelajaran yang menonton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah gitu ya Bu. Jadi rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif Bu untuk menggunakan sarana dan prasarana di sekolah tadi, sehingga membuat pembelajaran hanya yang itu saja, sehingga banyak siswa yang merasa bosan melakukan proses pembelajaran dalam kelas Bu. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Yuni ini memang masih banyak ya guru yang mengajarnya dengan pembelajaran yang belum bervariatif ya Bu ya? Iya, Betul ya Bu ya? Iya betul Bu. Terus pembelajaran dengan cara berceramah gitu loh Bu, masih dilihat masih ada siswa gimana nih pembelajarannya, kok gini-gini aja Pak, kayak malas kayak gitu Bu. Jadi mereka itu nggak ada antusiasnya untuk proses dalam belajar dalam sekolahnya gitu. Baik Bu Yuni, dari percakapan kita ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu inginkan dari percakapan kita diskusi? Yuni tuh pengen adanya perubahan di sekolah Bu. Yuni ingin terlihat ada perubahan di sekolah, cara belajarnya anak-anak itu lebih antusias, tidak merasa bosan, mungkin dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif tadi ya Bu ya. Oh, jadi Bu Yuni ini ingin ada perubahan ya di rekan sendiri ya untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya, Bu ya? betul Bu, biar ada perubahan gitu ya Bu ya. Nah Bu Yuni, perubahan yang seperti Ibu harapkan itu terhadap rekan-rekan Bu Yuni itu seperti apa? Ini kan perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu. Misalkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, guru-gurunya lebih inovasi dalam memberikan proses pembelajaran seperti itu Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya yang diinginkan ya Bu ya. Iya. Jadi dibilang
bilang ideal itu ya Bu, levelnya misalkan kalau pembelajaran yang variatif itu ada levelnya sampai 10. Kira-kira nih di sekolah Bu Yuni ini berada di level berapa ya Bu ya? Mungkin masih di level 5 mungkin ya Bu ya, karena masih banyak yang penggunaan sarana prasarana itu tidak dilakukan dengan baik oleh guru-guru, padahal sarana dan prasarananya mencukupi gitu. Sehingga menggunakan media dan metodenya itu saja. Baik Bu Yuni, kira-kira di level 5 ya tadi ya Bu Yuni, yang rekan-rekan Bu Yuni tadi. Kalau sudah begitu Bu, sekarang kira-kira langkah apa yang akan Bu Yuni lakukan, kemudian apa ada yang dibutuhkan untuk membantunya dalam pelaksanaan? Mungkin nggak terlalu banyak ya Bu ya. Kita sedang berusaha nih untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu Bu. Karena di sini guru itu sebenarnya antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa Bu. Berarti ini bisa melakukan dengan cara mentoring juga ya Bu ya. Dari mentoring itu Bu, apakah ada strategi lain yang bisa Bu Yuni lakukan untuk melakukan perubahan terhadap rekan-rekan Bu Yuni? Sepertinya kalau biar ada namanya mencakup skala yang besar sepertinya ya Bu ya, dengan melakukan pelatihan dan mengikuti workshop, biar maksudnya semua guru bisa mengetahui cara perubahan yang harus dia lakukan gitu. Baik Bu Yuni, kira-kira tadi kan mentoring, workshop, nah itu sudah dilakukan ya pada saat ini. Kemudian ada nggak saat ini kenyamanan yang dilakukan, metodenya, strateginya yang dilakukan tuh seperti apa dan bagaimana itu? Kayaknya metode yang lebih nyaman itu mentoring dulu ya Bu ya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen mau dan ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah ya Bu ya, ada pelatihan tapi dia tuh sebenarnya tidak ingin, tapi karena ada tekanan harus terpaksa mengikuti pelatihan, makanya dia ikuti gitu. Dari proses semuanya itu kira-kira siapa yang akan membantunya? Mungkin ini akan coba kolaborasi dulu dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu bisa menggerakkan guru tadi supaya bisa mengikuti pelatihan dan workshop tadi ya Bu ya. Baik Bu Yuni, nantinya Bu Yuni bisa mengadakan kolaboratif ya Bu ya, baik dengan pimpinan maupun rekan guru-guru yang sejawat ya Bu ya. Nah sekarang kita kan sudah di penghujung acara nih Bu Yuni. Dari percakapan ini tadi apa sih yang sudah Bu Yuni dapatkan? Mungkin sedikit gambaran ya Bu ya, bagaimana cara Yuni memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak pada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswanya sih. Mungkin nanti Yuni ambil itu dengan cara mentoring dulu Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring dulu sepertinya Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu Yuni ya. Saya sudah tidak sabar ya Bu ya menunggu cerita-cerita Bu Yuni yang lainnya pada saat melakukan mentoring. Kemudian mungkin dari percakapan kita di hari ini cukup sekian ya Bu ya. Mungkin nanti lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol dengan perubahan-perubahan lain, inovatif-inovatif lainnya dari Bu Yuni ya. Iya, terima kasih ya Bu Iwi ya. Semoga kesempatan dan waktunya kita akan ada waktunya lagi untuk melakukan obrolan seperti ini ya Bu Iwi ya. Sama-sama Bu Yuni, kita akhiri sampai di sini ya Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.